Mari kita sama-sama mengejar satu hal ini, jangan kejar berkat. Kejar hati yang benar. Yes, give me a clean heart. Doa Daud kan begitu. Beri kepadaku hati yang bersih. Kalau hati kita benar ya, Tuhan yang take care semuanya nanti. Semua akan dibereskan oleh Roh Kudus. Saya kasih judul, apa yang saya mau sampaikan hari ini, temanya begini. Tuhan pembela orang benar. Ya, Tuhan pembela orang benar. Mazmur 37, mari kita buka bersama-sama. Lanjutan dari hari Rabu, sekarang kita langsung ke ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jangan sekali-kali kita terpancing untuk bela diri. Beri ruang agar Allah yang membela kita. Sebab Tuhan kita itu terkenal dengan satu hal ini. Tuhan selalu membela orang yang benar di matanya. Tapi pembelaan Tuhan kadang-kadang di awal-awal tidak nampak nyata. Kalau itu belum terjadi berarti imanmu sedang diuji. Percayakah kita tanpa melihat bahwa Allah membela? Ayat 5 dimulai dengan kata serahkanlah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dalam suka dan duka serahkanlah. Orang yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus itu seperti sudah kawin atau sudah menikah dengan sorga. Dalam suka duka, miskin kaya, dalam sakit sehat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Allah kita pasti bertindak. Kata serahkanlah di situ dalam bahasa Ibraninya artinya roll, atau gulunglah hidupmu dan serahkanlah ke kaki Kristus. Kata roll, di roll gitu ya, atau digulung, itu berbicara tentang pergumulan. Pernah lihat orang bergulat? Kalau kita lihat turnamen gulat ya, tidak mungkin selalu di atas, kadang-kadang di bawah. Namanya orang bergelut itu kan, sekalipun dia harus guling kuming gimana, dia bergulung-gulung di lantai atau di tanah. Kadang sakit sekali, kadang menang. Sometimes kita melihat kita ada di atas angin. Dan seringkali kita merasa kita berada di bawah, terpuruk sekali kondisi. Apapun itu juga, serahkan pergumulanmu. Kata serahkan di situ itu pergumulan. Serahkan apa yang menjadi pergumulanmu yang gak selesai-selesai itu kepada Tuhan. Jangan tunggu masalahnya atau problemanya lewat, baru setelah itu berserah. Lalu buat apa berserah kalau sudah gak ada masalah? Kita mau berserah sama Tuhan itu sekarang ketika lagi dilandas oleh persoalan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mau bergulung-gulung pun berserahlah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Jangan sampai kita kurang percaya. Tuhan itu pasti bertindak. His name is justice, namanya itu keadilan. Tapi keadilan Tuhan tidak sama dengan definisi fairnya manusia. Fairnya kita itu gini loh, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tuhan nggak begitu. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, kita itu akan mengalami kemenangan yang di luar pikiran kita. Waktu kita serahkan hidup kita pada Tuhan, kita nggak tentu selalu menang atas segala keadaan langsung instan. Tetapi ujungnya itu adalah kemuliaan. Ada maksud Allah di balik segala perkara. Ada rencananya yang ajaib bagi orang yang percaya. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah Dia bertindak. Jangan sekalipun kita bimbang dan ragu kalau Allah itu pembela orang-orang yang benar. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Nanti itu dari pihak Tuhan.
Tuhan yang memunculkan, tidak perlu bantuan. Semua akan indah pada waktunya. Di waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan membela hak kita. Dan hakmu itu akan dimunculkan seperti siang. Kalau kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini, poin pertama tuliskanlah. Tuhan pembela orang benar itu, lalu poin 1 ini bagian kita. Jangan bela diri. Karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Nanti Tuhan yang memunculkan. Promosi itu tidak perlu bala bantuan. Tuhan tahu apa yang Dia perbuat dalam hidupmu. Sekalipun sekarang sepertinya Anda sedang bergulung-gulung, Anda berada di posisi bawah, tapi nggak akan selamanya. Percayalah, Allah kita akan bertindak. Jangan bela diri aja. Kalau kita bela diri kita sebelum waktu Allah, nanti semua jadi komplikasi. Jangan bela diri, percayalah, promosi tidak datang dari timur dan barat atau kanan dan kiri. Promosi itu datangnya dari atas, dari tempat yang maha tinggi. Allah tahu bagaimana menilik kesengsaraan umatnya. Jikalau hati umatnya benar, Allah tidak akan membiarkannya. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tidak akan pernah dibiarkan selama-lamanya kaki kita goyang. Jangan bela diri, yang penting jaga hati. Kalau hati kita benar, sudahlah, Tuhan akan take care. Sisanya Tuhan yang akan atur segalanya. Dan Tuhan itu jagonya untuk meluruskan yang difitnah. The Lord always clears the slandered. Tuhan selalu meluruskan yang difitnah. Kalau kita tahu apa yang dilontarkan tentang kita, apa yang orang bicarakan tentang kita itu nggak betul, ya udah, nggak usah ganggu damai sejahteramu. Udah urusannya dengan Tuhan Yesus, berkati saja orang-orang itu. Kalau Anda berkati mereka, nanti sisanya tinggal Tuhan urusi dirimu. Dan tiada lain, Tuhan pasti akan memberkati hidup Anda. Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan mempromosikanmu. Karena Tuhan yang berkepentingan, karena namanya adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan? Kalau Tuhan adalah kebenaran, harusnya kalau ada orang yang berbuat salah, kan Tuhan yang prihatin. Kalau kita disalahi, asal kita nggak bela diri, kan Tuhan yang nggak terima. Yang penting bagian kita hanyalah jaga hati. Dan bagian dari jaga hati itu jangan bela diri. Kita nggak bela diri bukan karena kita nggak mau membela diri kita, atau kita nggak terpancing untuk melakukan itu. Kita tidak membela diri kita. Karena apa? Karena kita tahu. Karena kita memperoleh sebuah pewahyuan di dalam hati kita bahwa promosiku datang dari Tuhan. Stick and stone can break my bone, but words cannot kill me. Mungkin yang namanya pentungan, batu bisa patahkan tulangku, tapi kata-kata saja nggak bisa membunuhku. Kita nggak dirugikan loh, kalau kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mengalami kerugian materi akibat fitnah, atau kita mengalami kerugian yang lainnya yang sifatnya jasmani, don't worry. Tuhan itu tahu bagaimana mengembalikan kepada orang yang dibenarkan di matanya. Jaga hati saja. If we seek His glory, kalau kita itu mencari kemuliaannya terus, kita tidak tergoda untuk membalas dendam. Kalau kita itu cari kemuliaan Allah, Tuhan nanti akan memperjuangkan kemuliaan kita. Yang saya maksudkan kemuliaan kita bukan berarti kita mencuri kemuliaan Allah ya. Maksud saya nama baik kita. Maksudnya adalah pikiran orang tentang kita. Tuhan yang berkepentingan untuk meluruskan itu di dalam benak mereka. Tuhan yang nggak terima dong. Kamu kok mikirkan begitu tentang hambaku? Kamu kok ngomong begitu tentang anakku? Kalau anak kita digosipin tetangga, siapa yang gerah? Ya papa mamanya. Kalau anak kita cuek-cuek saja, bukan cuek, tapi anak kita tetap melakukan tugas tanggung jawabnya, kita yang berkepentingan. Bukan hanya untuk meluruskan, tapi untuk membela putra kesayangan. Bukankah kita yang nggak terima? Tapi kalau anak itu jadi salah, setelah dia difitnah, lalu dia mengumbar ancaman, lalu dia kepahitan, wah papanya belum sampai bisa bela dia, harus bereskan anak sendiri. Kenapa Tuhan tidak kunjung bela kehidupan Anda dan saya? Karena kita nggak benar di depan Tuhan, karena kita salah attitude atau sikap hati kita buruk. Makanya Tuhan belum bisa bela kita, Tuhan harus luruskan kita dulu. Tuhan harus bereskan hati Anda dan hati saya. Tuhan harus didik kita, disiplin kita. Belum sampai di ronde 2 untuk bela.
Tuhan kita buat seolah-olah kewalahan sama kitanya, bukan sama musuh-musuh kita. Makanya Allah tidak bela. Kalau Allah bela, kita semakin salah. Nanti kita syukuri, ya kan, tahu rasa. Ya kan, kamu ambil gigiku, sekarang aku cabut gigimu, Tuhan akan balaskan mata ganti mata. Nah, tambah salah kita. Buat apa dibela? Kalau dibela jadi tersesat. Tapi kalau orang itu hatinya benar sama Tuhan, Allah yang bela. Karena itu poin nomor 1, jangan lupa, Tuhan pembela orang benar, iya. Tapi tugas kita adalah jangan bela diri, karena promosi kita itu datangnya dari Tuhan. Ayat 7 dan ayat 8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 7 dimulai dengan kata berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Itu bukan berarti kita nggak ngomong apa-apa, nggak ya. Tanggung jawab kita ada. Jikalau kita bisa meluruskan sesuatu, harus. Misalnya kalau kita melihat suatu kejahatan lalu kita diam saja, kita ikut salah loh. Berarti kita condone atau berarti kita setuju dengan orang itu. Manusia harus menjadi saksi yang benar. Saksi yang baik, jangan jadi saksi dusta. Berdiam diri bukan berarti tutup lidah bibir atau mulut kita. Berdiam diri itu artinya bicara seperlunya. Karena di sini bukan berdiam diri di hadapan manusia, berdiam diri di hadapan Tuhan. Artinya tenang hatinya. Nantikanlah Dia. Jangan nafsu. Berdiam diri dulu. Tata kata-katamu. Sebelum satu kalimat muncul, pikirkan 7 opsi yang lain. Supaya nanti ketika kata-kata keluar dari lidah bibir kita itu tepat guna, bukan yang gegabah. Mikir dulu sebelum berkata-kata. Itu maksudnya berdiam diri di hadapan Allah. Bukan hanya itu, disuruh berhenti marah. Jangan muring-muring. Ya, tinggalkan panas hati itu. Kalau yang panas hati sudah kepancing. Jangan marah, jangan umbar kemarahan apalagi. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Bahkan di Alkitab dikatakan begini, barang siapa langsung melampiaskan amarahnya dan unek-uneknya, orang itu kurang bijaksana. Bahkan Alkitab di kitab Amsal mengatakan bodohlah orang yang demikian. Makanya itu poin nomor 2. Karena kita tahu Tuhan adalah pembela orang benar. Nomor 2 adalah jangan banyak bicara untuk menjelaskan ketika emosi. Belajar berdiam diri, jangan kepancing dengan keadaan. Kalau kita sudah sempat terpancing 1 langkah, jangan masuk ke langkah berikutnya. Kalau sudah 3 langkah salah, ya sudah. Selalu ambil 1 langkah sebelum salah lagi. Berhenti untuk mengucapkan kata-kata yang berupa pembelaan diri. Seperlunya aja. Berhenti sampai fakta. Kalau Anda bicara, apalagi saat emosi, tidak perlu menggiring opini. Anda beritahu iya di atas iya, tidak di atas tidak. Karena firman Tuhan berkata di kitab Yakobus, di surat itu tertulis dengan jelas, lebih dari itu datangnya dari setan, atau alias mudah terpancing dan masuk jebakan. Jangan sampai kita banyak bicara. Dalam banyak bicara ada banyak kesalahan. Apalagi untuk menjelaskan diri sendiri saat emosi. Berdiam dirilah, nantikan Dia. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. It's useless. Bukan hanya percuma, tak berguna. Itu hanya menjebak Anda. Siapa yang menjebak Anda? Anda sendiri. Siapa yang menjebak kita? Kita sendiri menjebak diri sendiri. Bahayanya lidah itu loh. Lidah itu disulut api, disulut neraka, kata Yakobus. Karena itu, kalau kita lagi emosi, silence is golden. Kalau hati kita sudah rasanya lepas kendali, diam itu emas. Karena waktu kita diam, sekalipun hati kita sudah sempat bodoh, tapi nggak sampai keluar dari mulut lidah bibir kita, tetap kita bisa bijaksana di luar sana. Menunggu sampai hati kita catch up atau menyusul roh yang bijak itu. Ayat 9, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Wah, ini langsung terus terang ya. Orang jahat pasti akan lenyap. Orang jahat pasti akan lenyap. Saya ulang lagi, orang jahat pasti akan lenyap. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah pertanyaannya, kita orang jahat atau orang yang menantikan Tuhan?
Mungkin orang baik, tapi ketika kita dijahati sama orang, kita jadi jahat nggak? Jadi sama nggak sama mereka? Atau kita tetap menjadi orang yang menantikan Tuhan? Nah, susahnya di sini kan. Jadi orang yang mewarisi negeri yang menanti-nantikan Tuhan itu ujiannya ronde 1 nggak cukup, ronde 2. Ya. Apakah kita jahat dari sononya? Apakah kita sudah baik dari awal? Kalau kita baik dari awal tetap harus waspada. Karena orang baik bisa berubah jadi jahat ketika dia dizolimi, ketika dia dijahati. Apakah kita itu terpancing keluar dari zona Allah? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Itu yang jadi janji, saya pegang terus. Aku akan tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Aku tidak mau keluar dari hadirat-Mu. Sekalipun setan sudah pancing-pancing, ayo ke sini. Dengan membalas saya akan keluar dari lingkaran Allah. Dengan benci saya akan keluar dari lingkaran ilahi. Ya. Dengan kepahitan, saya jelas-jelas bukan hanya keluar, saya akan jatuh ke bawah. Saya mau tetap pegang teguh karena saya tahu saya akan mewarisi negeri. Dan pikiran ini saya simpan dalam benak hati sanubari. Orang jahat pasti akan dilenyapkan. Itu bukan urusanku, itu urusan Tuhan. Karena sedikit waktu lagi, ayat 10, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, coba lihat tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Kok bisa? Bukannya orang jahat tambah banyak? Oh banyak. Tapi jangan lupa loh, saya tetap percaya dan beriman, orang baik lebih banyak. Sebanyak-banyaknya serigala di dunia ini, mana lebih banyak, serigala atau domba? Coba ada hitung, domba sama serigala jumlahnya lebih banyak mana? Lebih banyak domba. Tinggal Anda mau lihat kejahatan atau kebaikan. Udah itu aja. Dan serigala itu memang kuat. Serigala itu predator, dia ganas. Tapi kalau domba itu kan hewan piaraan, ternak maksud saya, itu kan hewan jinak, domba ya. Meskipun serigala jahat, domba itu yang lunak. Tapi lebih banyak domba di dunia ini daripada serigala. Ayat ini menubuatkan suatu hari kita akan melihat serigala terakhir akan mati. Saya nggak tahu itu kapan terjadi, ketika Tuhan Yesus datang kembali tentunya. Kita akan melihat the day will come when the last wolf will be dead. Seluruh sejarah manusia ini berujung pada janji nubuatan Allah. Di kitab Wahyu sendiri dijelaskan dengan sangat nyata bahwa domba-domba akan Tuhan selamatkan, kambing-kambing akan Tuhan hukum, dan serigala-serigala di dunia ini tidak akan luput dari hukuman Allah. We shall see the day. Kalau kita mati dulu, suatu hari kita tetap akan melihat firman ini digenapi. Tapi kalau kita belum mati, Tuhan datang, kita akan melihatnya dengan kasat mata. Akan ada serigala terakhir yang akan mendengar pepatah ini. Akan keluar kalimat dari mulut Allah, enyahlah. Enyahlah ke dalam lautan api. Aku tidak mengenalmu, hai si pembuat jahat. Malah menurut saya, kalau saya mendengarkan ayat ini sekali lagi saya bacakan, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Kalau pikirkan kejahatan mereka, rasanya tahu rasa. Tapi kalau saya mikirkan, mempertimbangkan dari sisi jiwa mereka, malah keluar belas kasihan loh. Jadi masuk akal ketika Yesus berkata, doakan mereka yang mengutukimu, berkati. Saya waktu baca begini, saya merasa kasihan. Buat apa sih orang-orang itu binasa? Bukankah lebih baik kalau mereka bertobat? Tuhan tidak senang dengan kebinasaan mereka. Tuhan lebih senang pertobatan mereka. Kalau saya baca lagi, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Hati saya seperti tergesa-gesa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk memberitakan kabar keselamatan. Supaya orang-orang jahat berubah. Supaya orang-orang berdosa bertobat. Waktunya sudah sedikit. Kalau kita perhatikan tempatnya, sudah nggak ada lagi mereka di sana. Aduh. Orang-orang ini dulu juga waktu bayi kan masih innocent. Kalau Anda lihat semua bayi itu kan, aduh semuanya bersih. Setiap bayi-bayi yang lahir di dunia itu, kelihatan mereka itu seperti manusia di waktu suci-sucinya. Sebelum mereka jadi jahat, apa yang terjadi di tengah-tengah saya nggak tahu dalam sejarah hidup mereka. Saya merasa masyiku hati saya. Jika kita memperhatikan tempat mereka sudah tidak ada di situ lagi suatu hari. Saya ngerti bahwa orang jahat akan dilenyapkan, tapi hati saya nggak bahagia. Hati kita harus selalu berdoa
untuk mereka yang jahat supaya mereka bertobat. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Kata rendah hati inilah meekness. Lemah lembut dan rendah hati, mereka akan mewarisi negeri. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Jaga hati yang kayak gitu. Saya mau punya hati yang seperti ini. Saya nggak mau punya hati seperti zaman dulu. Hati seorang pembunuh, seorang pembenci, seorang pengumpat Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau punya hati kayak gini, makanya saya terus masuk hadirat Allah. Karena saya tahu ketika saya dekat sama Tuhan, saya berubah. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Poin nomor 3. Karena Tuhan pembela orang benar. Percayalah Tuhan balas setiap orang menurut perbuatannya. Udah, gak usah kita urusi kejahatan orang lain. Kita doakan aja supaya mereka bertobat. Pastikan aja hatimu dan hatiku gak jahat. Karena Tuhan membalas setiap perbuatan kita. Pastikan kita melakukan apa yang dikenan dan apa yang merupakan kehendak Allah. Kalau kita giliran yang dijahati, percayakan pada Tuhan, lakukan bagianmu, fokus pada tugasmu di depan. Jikalau Anda berbuat apa yang baik dan benar di mata Allah, upahmu dan promosimu datang dari Tuhan. Tuhan pembela orang benar. Nomor 1, jangan bela diri karena promosi itu datangnya dari Tuhan. 2, jangan banyak bicara untuk menjelaskan ketika emosi. 3, percayalah, Tuhan balas setiap orang menurut perbuatannya. Sisanya hanyalah engkau dan aku, takutlah akan Tuhan.